lagi dengan saya di sini tentunya masih di Kilas Kisah Nyata. Kilas Kisah Nyata kali ini pelakunya tidak kalah kejamnya ya, dengan beberapa kisah nyata yang pernah saya ceritakan di sini. Dan di sini jatuhnya itu si pelakunya mungkin ada kelainan jiwa karena dia itu sudah diberi kesempatan kedua untuk menghirup udara bebas, tetapi dia tidak pernah tobat. Hal apa, kejahatan apa yang dia lakukan padahal dia sudah diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan bebasnya, tetapi tidak dia gunakan dengan baik. Kita langsung lanjut saja ke kilas kisah nyatanya. Ya, pria ini bernama Jimmy Lee Gray yang akan kita sebut dengan Jimmy saja. Si Jimmy ini, dia itu mempunyai suatu kasus yang sangat begitu sudah tidak bisa disebutkan dengan kata-kata lagi. Kisah korban yang pertamanya ini adalah terjadi pada pacarnya sendiri yang bernama Elda Louise Prince. Yang saat itu si Elda ini dia berusia 16 tahun. Dan tahu nggak yang lebih gilanya lagi apa? Si Elda sama si Jimmy ini, dia itu hubungannya sudah direstui oleh orang tua si Elda. Bahkan si Jimmy ini, dia itu tinggal di rumah orang tuanya si Elda bersama si Elda. Karena si rencananya dari si orang tuanya ini, ya udah nanti ketika mereka berdua sudah lulus dari bangku sekolah, kita nikahkan saja mereka. Berarti kan tandanya orang tuanya sudah setuju kalau misalkan si Jimmy ini menikah dengan si Elda. Tetapi dengan jahatnya, dengan kejamnya, si Jimmy ini malah membunuh si Elda. Akhirnya dari perbuatannya itu, si Jimmy ini harus menjalani hukuman penjara selama 20 tahun. Belum selesai menjalani hukuman dari penjaranya ini, dia ini dibebaskan bersyarat setelah dia menjalani 7 tahun hukumannya di penjara. Sudah diberi kesempatan, sudah diberikan kesempatan yang tidak mungkin terjadi pada orang lain. Dan ini kesempatan yang benar-benar jarang sekali terjadi. Dia sudah melakukan pembunuhan tetapi dia diberikan kesempatan untuk menghirup udara bebas di luar. Seharusnya ketika kalian atau siapapun yang mengalami seperti ini, kalau memang akal sehatnya itu masih jalan, seharusnya kalian itu akan lebih memilih untuk melakukan suatu pertobatan ya, banyak-banyak ibadah atau apapun. Tetapi ini tidak terjadi pada si Jimmy ini. Si Jimmy ini lebih memilih untuk melakukan kejahatan yang bahkan lebih kejam dari kejahatan yang sebelumnya. Kejahatan yang kedua ini itu terjadi pada seorang anak kecil, seorang anak perempuan yang bernama Deresa Jean Scales. Jadi si Deresa ini, dia itu pada tahun 1976, usianya itu tepat 3 tahun, dia itu lagi bermain layangan di depan rumahnya. Si Jimmy ini kemudian datang dan membawa atau menculik paksa si Deresa ini ke dalam hutan yang tidak jauh dari rumahnya, kurang lebih jaraknya 30 mil. Tahu nggak, si Jimmy ini tidak hanya melakukan pemerkosaan terhadap si Deresa, tetapi dengan kejamnya dia juga melakukan penyodomian terhadap si Deresa ini. Tidak hanya sampai situ, tidak cuma sampai situ aja si Jimmy melakukan kejahatan ini. Si Jimmy kemudian mengambil si kepalanya Deresa. Kalian tahu apa yang dilakukan? Di situ kan ada lumpur, ada kubangan lumpur di situ. Si kepalanya Deresa tuh dicelupin berkali-kali ke dalam kubangan lumpur itu. Dan dia itu sambil mencelup, dia juga sambil menggunakan tangan satunya lagi untuk mencekek si Deresa ini. Sehingga si Deresa ini harus kehilangan nyawanya. Tidak sampai situ aja, ada yang lebih kejam lagi. Dia ngambil si badannya, si tubuhnya atau si mayatnya si Deresa ini. Kemudian dia pergilah ke suatu jembatan, di mana di bawah jembatan itu ada sungai. Dan dia lempar aja, dia buang aja udah kayak buang sampah, tau nggak? Dia buang si tubuhnya si Deresa di situ. Akhirnya pihak berwajib ini, untungnya gercep banget di sini, pihak berwajib ini benar-benar langsung menangkap si Jimmy ini. Dimasukkannya lagi si Jimmy ini ke dalam penjara. Akhirnya sidangnya si Jimmy ini dimulai. Di tahun yang sama, pada tahun 1996, setelah dia membunuh si Deresa ini, setelah dia ditangkap, dia ini langsung dijatuhi hukuman eksekusi mati. Tapi
bisa-bisanya ya si Jimmy ini malah minta aju banding. Kalian pikir deh, dia sudah melakukan kejahatan yang pertama, dikasih kesempatan yang kedua melakukan pembunuhan lagi dan tidak bertobat, tapi bisa-bisanya dia minta aju banding untuk meringankan hukumannya dari hukuman mati, mungkin bisa jadi hukuman penjara seumur hidup, atau bisa jadi mungkin pembebasan ya. Untungnya sama pengadilan ditolak. Kita tidak bisa bayangkan ya ketika pengadilan ini masih berbaik hati untuk membiarkan si Jimmy ini masih menghirup udara bebas, atau mungkin hukumannya ini bukan hukuman eksekusi mati ya gitu. Tapi untungnya pengadilan ini sangat begitu adil, karena memang perbuatan si Jimmy ini sangat begitu kejam dan keterlaluan. Akhirnya pun dia harus menjalani hukuman eksekusi mati. Hukuman eksekusi mati ini dia harus jalani adalah dengan mencium gas beracun. Dia dimasukkan ke dalam sebuah kamar, atau hukuman ini dia masuk ke situ, kemudian dia dipaksa harus menghirup gas beracun, yaitu gas cyanida. Di sini dia akhirnya setelah menghirup si gas-gas itu, dia itu mulai membanting-bantingkan kepalanya itu ke tiang penyangga di situ. Tidak lama dari itu akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir. Dan di sini ada juga informasi yang menyebutkan bahwa dia itu meninggal bukan karena gas beracun itu, tetapi karena benturan yang terjadi di kepalanya sendiri. Nah, itu dia akibat dari orang yang sudah dikasih kesempatan kedua, tapi tidak mau bertobat, tidak mau menyesali perbuatan dia sendiri. Itu dia kisah nyata kali ini yang terjadi pada Jimmy Lee Gray yang terjadi di Amerika. Bagaimana menurut kalian untuk kisah ini? Apakah orang yang sudah dikasih kesempatan kedua harus dikasih kesempatan ketiga? Atau bagaimana menurut kalian? Hukuman ini sudah pas atau belum? Kalau belum pas boleh komen, kalau sudah pas boleh juga komen ya. Oke, untuk terus mendukung channel ini, kalian boleh like, komen, atau share video ini, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe agar kalian bisa dapat notif-notif setiap aku upload video ya. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.